Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas soal OSK Matematika untuk tingkat kabupaten ini tahun 2024. Ini soal yang baru-baru saja dilaksanakan. Oke, untuk kali ini saya akan coba bahas untuk yang bagian pertama, bagian dasar dari 1 sampai nomor 10. Oke, kita lihat soal yang pertama. Ada sebuah persegi dibagi menjadi 2 persegi panjang. Oke, jadi ini gambarnya persegi dibagi jadi 2 persegi panjang. Kemudian hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang ini, jadi persegi panjang yang pertama dengan yang kedua ini, itu adalah 60 kelilingnya. Ditanyakan berapa luasnya. Oke, ini karena dia persegi berarti panjang sisinya anggaplah S, berarti ini panjangnya S juga, ini S. Kemudian kalau misal di sini lebarnya persegi panjang yang atas A, berarti lebarnya yang kedua itu berarti S dikurangi A. Nah, tinggal kita masukkan saja di rumus keliling. Untuk keliling bangun yang pertama itu berarti 2S tambah 2A. Kemudian untuk keliling bangun yang kedua, 2S ditambah 2 kali S kurang A. Itu hasilnya harus 60. Oke, berarti ini 4S ditambah 2A ditambah ini 2S dikurangi 2A sama dengan 60. Nah, ini 2A-nya saling menghilangkan, berarti 6S sama dengan 60. Jadi S-nya sama dengan 10. Nah, karena yang ditanyakan luas perseginya, berarti L sama dengan 10 pangkat 2. Hasilnya 100. Oke, itu soal yang pertama. Soalnya cukup mudah sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari A ke B. Oke, berarti dari A ke B ini ada 6. Kemudian ada 8 jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari B ke C. Oke, dari B ke C ini ada 8. Jika seseorang akan berpergian dari A ke C melalui B. Oke, berarti dari A ke B dulu, kemudian ke C. Dan pulang kembali lagi ke kota A. Oke, dari C ini akan kembali lagi ke kota A, berarti harus melalui B lagi, kemudian ke A lagi. Nah, melalui jalan yang berbeda. Oke, berarti kalau ada jalan yang sudah dilewati ketika perginya, maka dipulangnya itu harus jalannya berbeda. Oke, berarti ini tinggal kita hitung saja per jalurnya. Dari A ke B ada 6. Kemudian dari B ke C ada 8. Nah, kemudian kembalinya dari C ke B, karena satu jalan sudah dilalui, berarti yang awalnya 8 tinggal 7 pilihan jalan yang bisa dilalui. Oke, sama juga untuk B ke A, berarti tinggal dari 6 tinggal 5 jalan yang bisa kita lalui. Oke, berarti hasilnya 6 kali 5 itu 30, kali 8 kali 7 56, berarti 1680 cara. Oke, ini juga cukup mudah sebenarnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Pada papan tertulis 90 bilangan asli dari 1 sampai A, B. Nah, ternyata di sini ada 88 bilangan 1. Jadi dari 90 bilangan ini 88-nya itu 1, 2 bilangan yang lainnya A dan B. Kemudian di sini diketahui penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya A. Kemudian kalau dikalikan juga hasilnya sama, A juga. Ditanyakan berapa itu nilainya A. Oke, karena di sini bilangan satunya ada 88, berarti untuk hasil penjumlahannya 88 ditambah A ditambah dengan B. Kemudian untuk hasil perkaliannya, karena 1 kali 1 sampai 88 itu hasilnya 1, berarti yang kita hitung hanya A kali B saja. Nah, AB-nya kita pindah ruas, A tambah B-nya kita pindah ruaskan, berarti AB dikurang A dikurang B sama dengan 88. Nah, bentuk ini agar bisa difaktorkan, berarti kita tambahkan saja 1. Kurang B ditambah 1. Nah, nanti di sini 88-nya juga harus kita tambah 1. Nah, bentuk ini kalau kita faktorkan kan A dikurang 1 kali B dikurang 1 itu sama dengan 89. Karena 89 ini bilangan prima, berarti bentuk perkalian yang mungkin cuma 1 kali 89 atau 89 dikali 1. Nah, untuk yang 1 kali 89 berarti
yang mungkin A-nya sama dengan 2, kemudian B-nya sama dengan 90. Nah, untuk yang kasus yang kedua berarti ini A-nya yang 90, B-nya yang sama dengan 2. Nah, karena nilai A yang ditanyakan berarti kan untuk 2 A-nya 2, B-nya 90, kalau dijumlah 92. Kalau A-nya 90, B-nya 2 juga sama 92. Berarti untuk nilai A-nya itu 88 tambah, boleh kita pilih yang mana saja, 2 tambah 90. Nah, hasilnya berarti 90 tambah 90, 180. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Misalkan AB bilangan positif, A dengan B-nya bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Jadi A dan B ini relatif prima atau sudah pecahan paling sederhana. Nah, jika 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 104 dibagi 3 tambah 4 tambah 5 sampai 106, itu sama dengan A per B, berapa A tambah B-nya? Nah, ini sebenarnya cukup mudah, tinggal kita gunakan saja rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 A tambah UN. Oke, berarti ini dari 1 sampai 104 itu dari 1 sampai 104 ada 104 bilangan, berarti 104 per 2, A-nya 1 tambah UN-nya 104 dibagi dengan ini dia dari 3 sampai 106 juga ada 104 bilangan, berarti 104 per 2 juga, A-nya 3, UN-nya 106. Oke, ini kalau kita jumlahkan, 104 per 2 dibagi 104 per 2, ini 1. Berarti hasilnya tinggal 105 diper dengan 109. Nah, karena ini sudah bentuk paling sederhana, berarti ini adalah nilai A dan B-nya. Berarti untuk A plus B-nya itu 105 ditambah dengan 109, hasilnya 214. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 5. Bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0. Oke, jadi bilangannya karena 4 angka. Kalau angka pertamanya 0 kan sudah bukan bilangan 4 angka. Dan hasil penjumlahan semua digitnya ada 8. Oke, jadi kalau ada bilangan A, B, C, D. Nah, di sini ada perintah soal A tambah B tambah C tambah D-nya harus sama dengan 8. Nah, sebagai contoh di sini 2024 ini 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 ini kan 8. Merupakan bilangan, ini harusnya bilangan OSK. Nah, banyak bilangan OSK adalah ada berapa? Oke. Nah, karena di sini ada syarat A-nya tidak boleh 0, berarti A-nya itu lebih besar dari 1. Jadi kalau kita misalkan ada K itu A tambah 1, berarti nanti ini bilangan yang atas ini akan berubah jadi K tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 7. Nah, untuk menghitung berapa banyak bilangan yang dibentuk dari K tambah B tambah C tambah D sama dengan 7, berarti kita gunakan rumus kombinasi 7 ditambah banyak bilangannya 4 dikurang 1 dibagi banyak bilangannya 4 dikurangi 1. Oke, berarti hasilnya kombinasi dari 11 kurang 1, 10 dengan 3. Nah, ini berarti 10 kali 9 kali 8 dibagi 3, 2, 1. Nah, hasilnya adalah 10 kali 9 bagi 3 itu 3. 8 bagi 2 itu 4. Oke, hasilnya berarti 120. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, ke soal nomor 6. Misalkan U1, U2, U3 barisan geometri, U1 lebih besar dari U2. Karena bilangan pertama lebih besar dari bilangan yang kedua, berarti ini rasionya pasti lebih kecil dari 1. Nilai. Nah, kemudian jika U2 sama dengan 8, U2 kalau kita masukkan ke rumus barisan geometri berarti ini AR.
AR sama dengan 8. Dan U5 tambah U7. U5 berarti karena rumus UN-nya itu, oke, ini UN-nya itu AR pangkat N kurang 1. Nah, ini tadi U2 berarti AR sama dengan 8. U5 berarti AR pangkat 4 tambah U7 itu AR pangkat 6. Nah, ini akan sama dengan 17 kali U6. U6 itu berarti AR pangkat 5 diper dengan 4. Nah, ini AR pangkat 4 kalau kita faktorkan AR pangkat 4 1 tambah tambah R pangkat 2 itu sama dengan 17 AR pangkat 4 kali R diper dengan 4. Nah, ini AR pangkat 4-nya boleh kita bagi. Berarti ini kita kali 4 jadinya 4R kuadrat ditambah 4 sama dengan 17R. Nah, ini kalau kita pindahkan berarti 4R pangkat 2 kurang 17R ditambah 4 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya 4R kurang 1, R kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti nilai R-nya itu 1/4 atau R sama dengan, ini kali 4. Nah, berarti untuk nilai R yang memenuhi, R-nya 1/4 atau R sama dengan 4. Karena R-nya harus lebih kecil dari 1, berarti R yang memenuhi adalah 1/4. Nah, berarti untuk mencari U1 atau A, U1 berarti U1 kali 1/4 sama dengan 8 dari persamaan yang ini. Nah, berarti U1-nya sama dengan 32. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Diberikan segi 4 ABCD. ABCD, luas segitiga AED. AED itu sama dengan BEC. Oke, kalau ini kita misalkan luasnya X, berarti di sini juga X. Kemudian AB-nya 50, di sini 50. AE-nya 45. AC-nya 108. AC 108. Berarti EC-nya 108 kurang 45 berarti tinggal 63. Nah, kita perhatikan di sini. Karena ini AE-nya 45, EC-nya 63, berarti kalau kita mau hitung luas ECD-nya, berarti luas ECD diper dengan panjang sisinya 63 itu akan sama dengan luas AED diper dengan 45. Oke, otomatis luas ECD-nya itu sama dengan 63 per 45 X. Karena luas AED-nya itu X. Berarti di sini dibagi 9, 7 per 5 X. Nah, itu untuk luasnya di sini 7 per 5 X. Nah, sekarang berarti kita bisa hitung perbandingan BE dan ED. Dengan cara yang sama berarti X diper dengan BE itu sama dengan 7 per 5X diper dengan ED. Nah, ini berarti BE dibanding dengan ED. BE dibanding ED berarti ini 5/7. Nah, BE banding ED 5/7. Kemudian di sini AE banding EC 45 banding 63 atau bagi 9 5/7. Oke. Ini BE dibanding ED 5/7. AE banding EC juga 5/7. Kemudian sudut AEB sama dengan sudut BEC. Nah, otomatis berarti segitiga AEB itu sebangun dengan segitiga CEB. Nah, berarti untuk hitung CD-nya tinggal kita gunakan perbandingan juga. CD diper dengan 50 itu sama dengan 7/5. Nah, berarti CD-nya itu 7/5 kali 50 berarti hasilnya adalah 70. Nah, ini
Sebenarnya yang menyulitkan adalah kita harus buktikan bahwa ternyata AEB dengan ECD itu adalah segitiga yang sebangun. Karena kalau kita sudah tahu, maka otomatis sangat gampang untuk menghitung panjang CD-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Di sini banyak bilangan 2 digit AB dengan AB-nya itu tidak boleh 0. Kemudian AB tambah BA itu harus kelipatan 66. Oke, di sini AB berarti kita rubah bentuknya jadi 10A tambah B. Ditambah BA berarti 10B ditambah A. Ini hasilnya kan 11A ditambah 11B atau 11A tambah B. Nah, karena AB tambah BA itu harus kelipatan 66. Berarti 66 itu harus membagi 11A plus B. Tapi ini harus bilangan pembaginya itu positif. Nah, ini 6-nya boleh kita bagi. Berarti 6 harus membagi A plus B. Nah, agar 6-nya bisa membagi A plus B, berarti A plus B kemungkinan pertamanya itu sama dengan 6. Berarti yang memenuhi itu 1,5. 5,1 kebalikannya 2,4, 4,2, 3,3. Oke. Kemudian yang memenuhi lagi yang lain A plus B itu harus sama dengan 12. Berarti ini yang memenuhi 12, 39, kebalikannya 93. Kemudian 48, kebalikannya 84. Kemudian juga 57, kebalikannya juga 75, dan yang terakhir 6 dengan 6. Nah, kemudian ada lagi A tambah B sama dengan 18, ini yang memenuhi cuman 99. Nah, untuk A tambah B sama dengan 24 ini tidak ada yang memenuhi. Karena tidak ada dua bilangan kalau dijumlahkan itu lebih dari 20. Dua bilangan satuan kalau dijumlahkan pasti hasilnya lebih kecil dari 20. Nah, berarti ada berapa bilangannya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama 5, yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketiga 1. Berarti ada 13 bilangan. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Misalkan K adalah bilangan bulat positif terkecil kelipatan 2024 yang memiliki 28 faktor positif. Oke, pertama ini 2024-nya kalau kita bentuk ke faktorisasi primanya kan 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Nah, untuk K itu kelipatan dari 2024 ini, tapi faktor persekutuannya, faktor positifnya itu ada 28. Nah, karena di sini 2 pangkat 3, 1, 11 pangkat 1, 23 pangkat 1, 28 ini kan bentuk perkaliannya 7 kali 2 kali 2. Nah, berarti pangkat yang memenuhi ini adalah bilangan yang kalau faktorisasi primanya dalam bentuk A pangkat 6, B pangkat 1, C pangkat 1. Nah, hanya bilangan seperti ini yang dapat memenuhi bentuk ini. 7 kali 2 kali 2. Nah, karena 2024 itu 2 pangkat 3 kali 11 kali 23. Berarti bilangan K yang memenuhi itu 2 pangkat 6 kali 11 pangkat 1 kali 23 pangkat 1. Memenuhi ini. Nah, berarti tinggal kita hitung kalau bilangan K ini dibagi oleh 100 berapa sisanya. Nah, berarti 2 pangkat 6 itu 64 kali 11 kali 23. Berarti 64 kali 2, 53. Nah, 64 kali 253 dibagi 100 itu ekuivalen dengan 64 dikali 53. Oke, mod 100. Nah, ini 64 kali 53. Ini tinggal kita cari saja bilangan, dua bilangan akhirnya. 64 kali 53
12, 19, 20, 32. Oke, berarti dua angka satuannya itu 92. Berarti hasilnya adalah 92. Oke, lanjut untuk soal terakhir, soal nomor 10. Misalkan XY bilangan real positif dan X-nya lebih besar dari Y. Nah, kemudian diketahui X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 545 per 272 kali XY. Nah, karena di soal yang akan ditanyakan adalah X plus Y dibagi X min Y, berarti kita munculkan X plus Y dulu. Nah, dari bentuk persamaan ini, supaya terbentuk X plus Y, berarti X kuadrat nah ini kan kita punya X plus Y kuadrat itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Nah, kalau kurangnya kan X kurang Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat min 2XY. Nah, berarti di persamaan ini, untuk cari X plus Y-nya ini tinggal kita jumlahkan dengan 2XY. Kemudian untuk yang kurang berarti tinggal kita kurang dengan 2XY. Berarti kita akan dapatkan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY itu sama dengan, ini kalau kita tambah 2XY berarti sama saja 545 per 247. 545 per 247 ditambah 2XY. Nah, ini kan bentuknya berarti X plus Y kuadrat. Itu 545 tambah 272. Kenapa 242 ini? 272. Oke, 272 kali 2 ini 445. Ditambah 545 berarti 1089 per 272 XY. Nah, berarti untuk X tambah Y-nya, X plus Y-nya, ini kita akarkan. Akar 1089 itu 33 dikali akar XY per 272. Nah, dengan cara yang sama berarti X min Y kuadrat itu bagian sini tinggal kita kurang saja. Berarti 545 per 272 dikurangi 2XY. Nah, dengan cara yang sama dengan ini kita tambah supaya muncul X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Berarti di bagian sini untuk mencari X kurang Y kuadrat, di bagian sini tinggal kita kurang. Berarti di sini yang tambah 2 tinggal kita kurang juga. Nah, 545 dikurangi 544 ini kan 1. Berarti 1/272 XY. Nah, otomatis untuk XY-nya, X kurang Y-nya. Nah, ini X kurang Y-nya boleh kita langsung akarkan karena X-nya lebih besar dari Y. Artinya X kurang Y ini nilainya pasti positif. Nah, akarnya berarti akar XY per 272. Nah, berarti X plus Y per X min Y itu 33 dikali XY per 272 dibagi dengan akar XY per 272. Berarti hasilnya adalah 30. Oke. Nah, itu untuk pembahasan soal OSK SMA tahun 2024 untuk bagian yang pertama, bagian dasarnya. Nah, ini sebenarnya soal-soalnya masih cukup relevan untuk latihan soal-soal OSK SMP karena masih cukup sejalan. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang mungkin keliru, silakan ditulis di komentar. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.